Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufiknya kepada kita untuk mampu menghadirkan diri kita semua di masjid ini dan duduk di majelis ini insyaallah sampai waktu yang sudah ditentukan oleh pembawa acara tadi insyaallah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Salah satu bulan dari bulan-bulan haram, dari bulan-bulan suci yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau yang Allah singgung di dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada arba'ah, ada 4 bulan yang terkategori suci. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan bermaksiat kepada Allah di bulan-bulan tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut angka arba'ah ya. Minha arba'atun hurum. 4 bulan yang suci. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci 4 bulan ini bahwa yang 4 bulan ini adalah salasatun mutawaliyat. 3 bulannya berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan yang pertama. Dan yang satu lagi adalah bulan Rajab yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu 4 bulan yang haram. Apa hukum 4 bulan suci ini? Disebutkan di dalam hadis juga, tidak ada amal-amal soleh yang lebih Allah sukai daripada amal-amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram. Di bulan-bulan suci. Jadi majelis yang kita sedang langsungkan di hari ini beda dengan majelis yang sama yang kita lakukan di bulan Syawal kemarin. Bentuk kegiatannya sama, bentuk amal solehnya sama persis, tetapi bobotnya berbeda. Kenapa? Karena kemuliaan bulan Zulqa'dah ini. Kemudian para ulama juga mengulas, kalau 1 bulan dikatakan sebagai bulan suci dan amal-amal soleh akan ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan kemaksiatan. Kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan suci bobotnya pun jauh berbeda dibanding kemaksiatan yang sama yang dilakukan di luar bulan suci. Allah Maha Adil. Jadi itu juga yang harus kita perhatikan, jangan fadilatnya saja tetapi juga ancaman ya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan seputar hari-hari atau juga tempat-tempat yang suci. Kita kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Begitu juga dengan kemaksiatan yang dilakukan di tanah haram. Beda bobotnya. Kalau itu dilakukan di Tangerang bentuknya sama, tapi juga dilakukan di tanah haram, na'udzubillah, bobotnya beda, walaupun kesalahannya sama. Baik, alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai, saya perlu ingatkan kita semua,
bahwa kalau dalam sholat berjamaah, ini konteksnya sholat berjamaah ya, shaf baru dimulai dari belakang imam, bukan dari sudut kanan atau sudut kiri. Jadi dari belakang imam, misalnya shaf yang kelima, patokannya belakang imam, kemudian baru ke kanan, baru ke kiri. Yang afdol adalah yang langsung berada di belakang imam. Dan yang sebelah kanan, shaf sebelah kanan. Tapi kayaknya tadi yang sebelah kiri yang lebih berat. Ya, yang afdol itu sebelah kanan justru. Ya. Jadi dimulai patokannya dari belakang imam, kemudian ke kanan dan ke kiri. Bukan dari sudut kanan, bukan dari sudut kiri. Baik. Di pagi hari ini kita akan membahas satu tema tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di dalam surat Al-Baqarah sebenarnya sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan singgung di beberapa tempat tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya, khususnya Nabi Ibrahim. Mulai ayat 124. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Ya, sampai ayat yang sudah kita ulas ya tentang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya, tentang khauf dan roja. Kemudian ayat tentang ya banyaklah ya di sini pesan-pesan ya dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kisi-kisinya kalau di dalam surat Al-Baqarah 124 dan seterusnya. Al-Baqarah ayat 124 dan seterusnya. Yang sudah pernah kita bahas di majelis ini 2 sesi ya. Ayat 127 dan 128, kemudian ayat 129. Saya lupa judulnya kalau yang 129 ini ya. Baik. Di surat Al-Mumtahanah ayat 4 sampai 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik, uswatun hasanah fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan pada diri orang-orang yang bersama, yang mengikuti Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran hanya 2 sosok manusia saja yang Allah jamin bisa dijadikan sebagai uswatun hasanah. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim di surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6 2 kali ya, uswatun hasanahnya diulangi. Kemudian tentunya Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Bahwa pada diri Nabi Muhammad SAW ada uswatun hasanah buat kita semua. Ya, jadi cuma 2 sosok manusia saja yang Allah Subhanahu wa taala sudah jamin untuk kita semua bahwa profil mereka bisa dijadikan sebagai teladan bagi kita. Tentang Nabi Muhammad SAW itulah yang selalu kita bahas dalam kajian-kajian kita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana uswatun hasanah yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, walaupun sebelumnya sudah 2 sesi kita bahas ya tentang khauf dan roja dalam konteks Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, kemudian tentang proses dakwah mungkin ya, dimulai dari tilawah, kemudian tazkiyah, kemudian taklim. Ya. Yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu konteksnya Nabi Ibrahim. Nah, di dalam ayat ini kita akan mengupas teladan yang baik yang seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam khususnya dan juga oleh para pengikutnya.
Tapi tambahan lainnya adalah bahwa Nabi Ibrahim ini adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW juga. Jadi dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi uswatun hasanah adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bercerita tentang nenek moyangnya ini, Nabi Ibrahim ini. Bahwa di antara cucu-cucu Nabi, keturunan-keturunan Nabi Ibrahim yang paling dekat profilnya dengan Nabi Ibrahim adalah Rasulullah SAW. Di antara para sahabatnya Rasulullah bercerita, kalau Nabi Isa itu profilnya mirip-mirip Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wataknya, karakternya. Kalau Nabi Musa alaihissalam wataknya itu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri, ya, profil beliau mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga leluhur beliau. Bahkan dari sisi fisik pun, dari sisi wajah pun yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini memang ada kesesuaian dari sisi fisik dan dari sisi perangai. Sedikit hal yang bisa kita simpulkan, ya, bahwa potensi keturunan-keturunan seseorang itu untuk menjadi soleh adalah kesolehan orang itu sendiri gitu. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada di antara keturunan-keturunannya yang membelot, ya, atau yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di ayat tadi, ya, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu, dan seterusnya. Ya. Di situ ada ungkapan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya. Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku jadikan kamu wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia. Nabi Ibrahim kemudian memohon kepada Allah, wa min dzurriyyati, ya Allah, keturunan-keturunanku juga. Kemudian Allah berfirman, la yanalu ahdidz zalimin. Ya. Janjiku ini tidak akan mengena kepada keturunan-keturunanmu yang berbuat zalim. Jadi hanya mengena orang-orang yang soleh saja dari kalangan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi di antara keturunan Nabi Ibrahim, di situ ada Nabi Ishak, di situ ada Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak turun Nabi Yakub, dari Nabi Yakub turun Nabi Yusuf. Seterusnya Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya, Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah orang-orang yang soleh dari keturunan Nabi Ibrahim. Termasuk yang paling soleh adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah ada dari keturunan Nabi Ibrahim yang menyimpang? Yang disebutkan la yanalu ahdidz zalimin. Dari keturunan Nabi Ibrahim apa ada yang menyimpang? Ada. Bani Israel. Orang-orang Yahudi itu pun masih keturunan Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menurunkan dua kelompok penting dari kehidupan di dunia ini, pemeran penting dari kehidupan di dunia ini, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Kalau dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ternyata di kemudian hari bukan hanya yang berdarah keturunan Nabi Ismail atau Nabi Muhammad SAW saja.
yang mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga yang mengikutinya, walladzina ma'ahu. Sedangkan yang tidak mengikutinya tidak mendapatkan apresiasi. La yanalu ahdidz zalimin. Jadi bukan hanya berkaitan dengan ras, keturunan atau bangsa. Kalau dari Ismail, siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan apresiasi dari Allah. Sedangkan dari sisi Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunan-keturunannya itu diawali dari dari bangsa, ras Bani Israel. Kemudian yang dominan dari Bani Israel itu adalah keturunan Yahuda, membentuk satu komunitas namanya Al-Yahud, orang-orang Yahudi, yang kemudian diidentikan dengan Bani Israel secara keseluruhan. Jadi semangatnya dari awal adalah semangat keluarga gitu, atau suku. Sedangkan yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW semangatnya bukan semangat ras atau keturunan, tetapi nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa terjadi seperti itu? Ya karena karakter ajarannya juga. Ya, bahwa nabi-nabi dari kalangan Bani Israel diutus hanya untuk Bani Israel. Bukan untuk orang Jawa, bukan untuk orang Cina. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW Allah utus kafatal linnasi basyira wa nadhira. Diutus untuk semua manusia. Ya, jadi karakter ajarannya beda memang. Dan nanti Rasulullah SAW sudah mematok akhir cerita dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya, pada akhirnya yang akan saling berhadapan dalam kehidupan di dunia ini adalah Yahudi dan umat Islam. Jadi tidak ada kekuatan yang lain. La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimunal yahud. Tidak akan bangkit kiamat sampai umat Islam memerangi orang-orang Yahudi. Jadi subhanallah ya, kita ini umat Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan pengajaran dari A sampai Z tentang bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Itu panduannya itu udah lengkap. Awalnya itu sudah lengkap. Ujungnya bagaimanapun sudah selesai, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Yang harus kita jalin adalah yang tengah-tengahnya ini. Gitu. Ketika kita hidup, kita harus bisa menyambung antara sejarah masa lalu atau ajaran-ajaran yang normatif dalam Quran dan Sunnah, kita terapkan dalam kehidupan kita supaya nyambung dengan cerita menjelang akhirat nanti. Jadi itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, kembali ke sini tentang uswatun hasanah. Ya, bahwa sepantasnya kita selain beruswah, meneladani Nabi Muhammad SAW, kita juga meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, karena banyak juga syariat di dalam Islam ini asal muasalnya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Khususnya yang akan kita hadapi beberapa atau sebulan lagi insya Allah. Itu ibadah kurban, ibadah haji, itu tidak akan luput dari cerita Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang dibakukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ini mohon maaf ayatnya tidak kita baca secara komplit ya, tetapi nilai nilai yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya adalah inna bura'a'u minkum. Iqalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami menolak apa-apa yang kalian lakukan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan,
dan telah jelas, telah tampak permusuhan antara kami dan kalian serta kebencian antara kami dan kalian selamanya hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah saja. Itu artinya ya, keimanan itulah yang menyatukan kita. Nilai-nilai keimanan itulah yang bisa menyatukan kita umat manusia. Umat manusia kan ciptaan Allah semua kan? Apa ada yang bukan ciptaan Allah? Enggak ada kan? Jadi seluruh manusia ciptaan Allah, kelompok besarnya hanya ada dua. Mukminun atau kafirun. Tidak ada kelompok yang ketiga. Kalau bukan orang yang beriman, ya orang kafir. Kalau bukan muslim, ya kafir. Kalau bukan kafir, ya muslim. Ya. Yang mengucapkan la ilaha illallah berarti muslim. Yang belum pernah mengucapkannya berarti kafir. Jadi pengelompokan manusia menjadi muslim atau mukmin dan kafir itu adalah bahasa Allah yang menciptakan kita semua. Kita tidak boleh menolaknya. Ya, kita tidak boleh membenci kata kafir. Karena ada yang melarang-larang kita mengucapkan kata kafir, kita pun jadi enggan untuk mengucapkan kafir. Nggak boleh. Itu tantangan. Hanya saja ya kita harus bisa menempatkan ya, kata-kata kafir itu konteksnya apa, di forum apa gitu. Ya, kalau forumnya di masjid, ini pada tempatnya kita mengulas makna kafir itu apa, ya, dan menyebut orang selain muslim menjadi kafir, yaitu pada tempatnya. Ya, tapi kalau kita di forumnya forum RW misalnya, ya, kita bilang bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang muslim maupun yang kafir, itu kan tidak tepat. Gitu. Jadi forumnya beda, ya, dan itu nggak mungkin kan, nggak pernah saya dengar ada yang mengatakan itu kan. Ya. Jadi kata-kata kafir itu, ya penerapannya di majelis-majelis yang memang cocok ya di sini. Ya. Kalau ya ini kan direkam ya, kemudian rekamannya didengar oleh orang-orang yang bukan muslim, ya salah sendiri kenapa dengar, gitu. Ya kan, ini kan terbatas ya, hanya untuk orang-orang Islam saja, ya. Dan majelisnya pun di masjid, yang dibahas pun bukan kata manusia, ini kata Allah, ya baik. Jadi di dalam ayat ini kita dapatkan ketegasan ya dari sikap Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Ya, dari sinilah diambil pemahaman tentang al-wala dan al-bara, kepada siapa kita harus berkawan ya, dan siapa yang harus kita bara ya, berlepas diri. Kita harus berlepas diri dari kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan. Kita harus barok dari sikap-sikap yang seperti itu, ya. Dan menetapkan bahwa wala kita hanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nisa dan ya surat-surat yang lainnya sering diulang-ulang itu. Karena al-wala dan al-bara adalah kesimpulan dari syahadat kita, la ilaha illallah. La ilaha itu baroknya, kita berlepas diri dari seluruh ilah yang ada, seluruh sesembahan yang ada, seluruh apa yang sangat diandalkan oleh manusia kita tolak semuanya. La ilaha, dan kita tetapkan illallah, kecuali Allah, itulah walaknya. Jadi baroknya la ilah itu barok, illallah adalah walaknya. Kita tetapkan walak kita, kesetiaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu uraiannya ada di ayat keempat surat Al-Mumtahanah sampai ayat ke-6. Baik, kita langsung membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kita sudah singgung bahwa Nabi Ibrahim pantas dijadikan sebagai uswatun hasanah. Nah, sekarang kita akan kupas bagaimana profil Nabi Ibrahim sebagaimana yang
Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita mendapatkan cerita tentang Nabi Ibrahim yang sedang mencari Tuhannya. Kemudian beliau mendakwahkan kebenaran dan mendidik keluarganya di atas nilai-nilai tauhid. Ini 3 poin penting saja dari banyak poin yang sebenarnya bisa kita ambil sebagai uswah, ya, sebagai peneladanan kita terhadap Nabi Ibrahim. Kisah tentang mencari Tuhan kita dapatkan di surat Al-An'am 74 sampai 79. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman alihah. Jadi Al-Quran memulainya dengan cerita pertanyaan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Wahai ayahanda, kenapa kok berhala-berhala itu disembah? Kan berhala-berhala itu tidak bisa ngapa-ngapain. Kok itu disembah? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat dirimu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi ini feeling Nabi Ibrahim, ini kayaknya sesat ini. Tapi Nabi Ibrahim belum tahu apa alasannya. Kalau memang itu sesat, lantas yang mana yang benar, yang mana yang lurus. Nabi Ibrahim belum menemukannya. Ya, tapi di awal-awal beliau sudah merasakan, ya. Dan setiap manusia seharusnya merasakan itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah yang ada pada diri setiap manusia, ya, seharusnya mempertanyakan apa yang sedang dia sembah itu bermanfaat enggak bagi dirinya. Potensi itu ada pada diri setiap manusia. Ya. Kalau kita dengar cerita orang-orang yang masuk Islam, menjadi mu'alaf, kita akan dapatkan cerita-cerita itu. Ya. Yang kadangkala ceritanya cerita yang remeh. Ya, dia hanya mendengar azan, kemudian tergerak untuk masuk Islam. Gitu. Atau dia bertemu dengan seseorang yang baik akhlaknya, walaupun dia bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, tapi akhlaknya baik dan dia muslim. Dia terkesan, akhirnya dia belajar Islam, kemudian masuk Islam. Jadi masuk Islamnya karena pertemanan. Jadi kenapa itu terjadi? Karena pada diri setiap manusia ada fitrah. Apa arti fitrah? Kalau kita lanjutkan hadis tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kita ulangi, kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Islamnya mana? Kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kok Rasulullah nggak menyebutkan Islam? Di mana Islamnya? Islamnya sudah include di dalam kata fitrah tadi. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, maksudnya setiap anak terlahir dalam kondisi muslim, muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tuanya lah yang merubah fitrah anak itu, yang tadinya muwahhid, yang tadinya mengesahkan Allah, yang tadinya muslim menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, Sinto dan seterusnya. Jadi peran perubahan itu terjadi karena peran orang tuanya atau orang-orang yang ada di sekitar anak tersebut. Makanya para ulama fikih menyimpulkan hukum, kalau ada seorang bayi meninggal, dia akan masuk surga, tempatnya adalah surga. Walaupun orang tuanya kafir. Kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, jadi kita yang masih Allah anugerahkan umur sampai detik ini mempunyai tanggung jawab untuk menjaga fitrah itu.
Nanti di alam yang kelima, di alam akhirat, Allah akan pertanyakan itu kepada kita. Kita harus mempertanggungjawabkan amanah fitrah tadi. Kalaulah di awal kita dilahirkan di muka bumi ini, fitrah kita 100%, saat ini kira-kira tinggal berapa persen? Apakah masih 100%? Kalau masih 100% itu derajat para wali. Ya, kalau yang ada di sini wali murid, ya wali kelas, ya. Jadi itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dari fitrah yang 100% itu kenapa saldonya tinggal 45%? 65%-nya lagi kemana? Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di padang mahsyar. Ya. Itu. Pengurangan-pengurangan itu kenapa terjadi pada diri kita? Itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Jadi dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahnya itu dimulai dari feeling tadi. Nabi Ibrahim merasa ini kayaknya nggak pantas. Ya. Berhala dibuat sendiri, tapi kemudian setelah selesai disembah. Jadi Tuhannya nggak bisa menciptakan apapun. Nah, ketika terjadi apa-apa, Tuhannya pun diam. Ya. Nah, kemudian dari fakta yang ada penemuan-penemuan baru ya, karena gejala alam ditemukan berhala-berhala itu di dalam lautan, di dalam laut tenggelam gitu. Ya. Jadi dari fakta penemuan sejarah, ya, adanya berhala-berhala itu kalau bukan di dasar laut, dia di dalam tanah, digali dulu baru ketemu. Gitu. Jadi sejarah ya, jangankan para penyembahnya, berhalanya pun Allah Subhanahu wa taala binasakan. Kalau bukan ditenggelamkan di dalam laut, Allah benamkan di dalam bumi. Itu berhala-berhalanya seperti itu kisah umat-umat terdahulu atau manusia-manusia terdahulu yang menyembah berhala akhirnya akan seperti itu. Jadi nggak ada untungnya. Dan ternyata berhala-berhalanya itu diam saja gitu, nggak bisa nolong. Ya, dan itu berhala-berhalanya sekarang itu ditemukan, termasuk berhala-berhala yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Itu sudah ditemukan di atas gunung atau di atas bukit. Ya. Jadi ternyata mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nolong juga. Jadi dulu Nabi Ibrahim merasakan itu. Dan itu yang beliau tanyakan kepada ayahnya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami tampakkan kepada Ibrahim kekuasaan langit dan bumi. Ya, atau kekuasaan yang ada di langit dan bumi yang berkuasa tentunya Allah. Waliyakuna minal muqinin, dan supaya dia menjadi orang-orang yang yakin. Menjadi bagian dari orang-orang yang yakin. Setelah itu Allah ceritakan prosesnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini Allah yang Maha Esa. Dimulai ketika di malam hari beliau perhatikan ada bulan. Oh, ini kayaknya Tuhanku ini. Tapi setelah bulan itu kaukaban dulu ya, bintang-bintang yang ada di langit termasuk planet-planet yang tampak di malam hari. Beliau merasa ini mungkin Tuhanku. Tapi ketika tidak kelihatan lagi planet-planet atau bintang-bintang itu, beliau mengatakan la uhibbul afilin. Aku tidak menyukai sesuatu yang kemudian sirna. Kemudian beliau perhatikan ada bulan. Ini mungkin Tuhanku. Hadza Rabbi. Kembali falamma afala, ketika bulan itu tidak tampak atau tenggelam, qala la ilam. Beliau pun mengatakan kalau Tuhanku yang sebenarnya tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang sesat. Nah, di sini sudah mulai masuk hidayahnya, ya. Falamma ra'asy syamsa, kemudian beliau perhatikan matahari. Ini lebih besar dari bulan. Kayaknya ini deh Tuhanku.
Qala hadza rabbi hadza akbar. Ini mungkin Tuhanku karena ini lebih besar. Falamma afalat, tapi ketika matahari itu tenggelam, kecewalah Nabi Ibrahim dan justru disitulah beliau mendapatkan hidayah yang sempurna. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, dari kesirikan kalian. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Sang Pencipta langit dan bumi dengan lurus, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Jadi ini penggalan cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Keteladanan Nabi Ibrahim di awal-awal beliau mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya, menyiratkan pelajaran untuk kita semua bahwa kebenaran itu seyogianya kita cari. Kita jangan berdiam diri, kita harus cari terus. Ya. Apa-apa yang pernah kita dapatkan tentang ajaran Islam sejak kecil harus terus kita konfirmasi, sudah ideal atau belum ideal. Jadi tolabul ilmi utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Ya, jadi tidak ada kata selesai, kata alumni gitu ya dalam menuntut ilmu. Gitu, nggak ada. Menuntut ilmu itu sampai kapan? Sampai mati. Ya. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim ayat 74 sampai 79 di surat Al-An'am ini ya menyiratkan pelajaran bagi kita semua untuk mencari kebenaran. Yang kita sudah ketahui sejak kecil belum tentu 100% benar. Belum tentu. Ya, alhamdulillah ini sebagai tahadus bin nikmah dan sebagai contoh ya daripada saya mencontohkan orang lain gitu ya yang saya tidak kuasai ya. Alhamdulillah pendidikan saya sejak SD itu keislaman semuanya sampai yang terakhir saya S2 itu masih masalah keislaman ya. Banyak sekali hal-hal yang biasa saya amalkan itu terkoreksi, banyak sekali. Yang saya dulu pelajari di SD itu banyak sekali terkoreksi. Ya kan hampir di semua majelis yang saya isi, khususnya dari kalangan ibu-ibu ya. Ketika saya tanya kira-kira belajar sholatnya kapan? Jawabannya semuanya waktu SD. Gitu. Ya, dari gerakan, ya, dari bacaan, semuanya dipelajari waktu SD. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pernah nggak itu dicek lagi, dikonfirmasi lagi bahwa memang ada landasan dari bacaan atau gerakan sholat yang kita lakukan, pernah dicek nggak? Ya, kenapa bersedekapnya di atas pusar itu apa dasarnya? Kan Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ya. Jadi walaupun tidak salah juga kalau ada yang sholat hanya mengikuti apa kata gurunya, ya. Tapi ya kita kan ingin yang terbaik kan. Ya. Tipe umat Islam itu ada 3. Yang paling rendah itu muqallidin, hanya niru-niru saja, hanya meniru-niru apa kata orang, apa kata ustadz. Kalau ditanya kenapa kamu bacanya seperti itu, ini yang diajarkan oleh ustadz saya. Nggak salah juga ya, itu semoga benar yang diajarkan. Tapi itu muqallid namanya, taklid. Kemudian yang di atas taklid namanya ittiba, orangnya namanya muttabi'. Kriterianya ketika dia mengamalkan sesuatu, dia tahu dasar hukumnya.
Dia bersedekap di dada, di atas pusar atau di bawah pusar, ya itu karena dia pernah baca bahwa Rasulullah SAW pernah sholat seperti itu. Ada dalilnya, ada hadisnya. Walaupun cuma sekali dia baca seumur hidup, dia sudah naik peringkat dari taklid ke ittiba. Dan yang paling tinggi adalah level ijtihad. Orangnya disebut mujtahid. Nah ini tidak semua orang, tidak semua muslim bisa menjadi mujtahid. Ya ini hanya untuk para ulama-ulama kita saja. Ya, dan ulama-ulama kita ada yang mendalami ilmu tauhid saja dan ada yang mendalami semuanya atau ilmu syariat. Ya, dia tahu tentang tata cara menyimpulkan hukum dari Quran dan Sunnah. Dia tahu caranya. Dia juga menguasai ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran beserta rinciannya dia kuasai. Ya, dan dia hafal minimal 100.000 buah hadis. Dia tahu itu. Berikut cabang-cabang ilmu hadisnya dia ngerti. Dia pun menguasai bahasa Arab, nahu, sorof, balaghah, dia kuasai itu. Dan ilmu alat yang utama dalam menyimpulkan hukum adalah usul fikih. Dia kuasai usul fikih itu. Barulah bisa jadi mujtahid. Gitu. Ya, jadi bagi yang belajarnya hanya dari satu majelis ke majelis yang lain, kayaknya belum bisa jadi mujtahid. Ya, tapi itu juga bagus. Gitu. Itu juga istimewa. Ya. Minimal bisa menaikkan peringkat kita dari taklid ke ittiba. Ya. Semakin banyak amalan-amalan kita yang kita sudah cek, sudah konfirmasi ke landasan hukumnya, semakin berkualitas amalan-amalan kita. Ya, sholatnya sama kan, tadi subuh kan sholatnya sama semua, tapi pahalanya apa sama? Belum tentu. Ya. Perbedaannya diantaranya dari sisi orang yang menunaikan sholat itu tahu nggak dasar hukum dari seluruh amalan dalam sholatnya. Ketika dia baca doa iftitah, yang diterapkan yang mana? Gitu kan? Ada landasannya nggak? Dia sudah pernah baca belum? Dasar hukum dari bacaan sholat yang dia terapkan di dalam sholat. Sudah pernah belajar belum? Ternyata sudah. Ya. Dan dia tahu ini ada dasar hukumnya dari hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah contreng itu. Berarti dia sudah naik ke level ittiba dalam konteks itu. Ketika dia bersedekapnya di dada atau di atas pusar. Karena dia pernah membaca hadis bahwa Rasulullah pernah bersedekap di dada atau di atas pusar, sehingga itulah yang dia amalkan, contreng lagi gitu. Ya. Jadi ketika kita beramal, kita harus juga mau memastikan bahwa amalan kita jelas ilmunya. Ya. Di dalam Sahih Bukhari ada bab al-ilmu qoblal amal. Ya, ilmu dulu sebelum mengamalkan, ya, atau sambil beramal kita pelajari ilmunya. Ya, sholat tetap jalan, tapi kita teliti, kita konfirmasi satu persatu dari gerakan dan bacaan sholat kita. Jadi semakin rajin kita mempelajari amalan-amalan yang biasa kita tunaikan, akan mengangkat semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semakin berkualitas sholat yang kita tunaikan, wudhu yang kita lakukan, apapun amalan-amalan yang kita lakukan itu harus ada ilmunya dan pasti ada. Ya, yang kita amalkan semuanya ada dalam Quran dan Sunnah, seharusnya seperti itu. Dan yang kita prioritaskan adalah amalan-amalan yang memang sudah terkonfirmasi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu dulu yang kita prioritaskan lah. Kalau itu sudah khotam, silakanlah mengamalkan yang lainnya. Gitu. Ya. Kalau memang kita mampu ya, mengamalkan seluruh apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, ya sudah. Setelah itu silahkan cari yang lain. Niscaya tidak akan ada lagi waktu bagi kita untuk mempelajari yang lainnya. Jadi
Itu pelajaran utama dari kisah Nabi Ibrahim ini. Kebenaran harus kita cari. Nabi Ibrahim pada akhirnya menemukan kebenaran itu setelah beliau terus cari dan beliau mengalami beberapa proses. Ya, untuk menuhankan Allah saja prosesnya pertama dari kaukaban, kemudian qamar, kemudian syams. Setelah itu barulah Allah beri dia hidayah. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala pun sangat memperhatikan kita serius enggak. Kalau kita serius, motivasi ya untuk menuntut ilmu itu akan terus Allah anugerahkan kepada kita. Dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pun akan meliputi dari diri kita, insya Allah ya. Kemudian penggalan berikutnya dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Anbiya 51 sampai 57. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengetahui ilmu ya yang berkualitas tadi yaitu tauhid, ternyata beliau tidak tinggal diam. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Ya. Dan sungguh kami telah berikan Ibrahim kematangan ilmunya min qablu sebelumnya, maksudnya dalam cerita di penggalan ayat tadi, dan kami mengetahui apa-apa yang dia lakukan itu. Idz qala li abihi wa qaumi ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun. Ya. Kenapa kalian menyembah berhala? Jawabannya apa? Wajadna aba'ana laha abidin. Karena ini tradisi nenek moyang yang harus kami pertahankan. Sejak lama, sejak dulu nenek moyang kami menyembah berhala. Itulah yang kami lanjutkan. Ini adalah kearifan lokal. Dan istilah-istilah yang sejenis ya. Itu enggak berlaku ya. Adat istiadat boleh kita lanjutkan kalau itu tidak bertentangan dengan hukum Allah yang menciptakan alam semesta ya, dan yang menciptakan kita ya. Jadi ini yang mungkin ya ungkapan ini bisa menyadarkan kita semua bahwa kehidupan ini ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah, bumi tempat kita pun ciptaan Allah. Maka logis kalau kita tetapkan yang berwenang untuk hukumnya diberlakukan dalam kehidupan ini ya hukum Allah. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim setelah beliau tahu, beliau tidak tinggal diam, beliau beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, inti dari dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang baik-baik diajarkan, perangai buruk yang dilakukan oleh masyarakat dicegah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah inti dari dakwah. Itu pula yang dilakukan, yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau tegur ayahnya dan kaumnya, kenapa kalian menyembah berhala? Jawabannya ini sudah tradisi turun temurun. Ya, ini adalah jawaban favorit. Ya, di banyak ayat ini yang seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Inna wajadana aba'ana. Ya. Hadza ma alfaina alaihi aba'ana. Inilah yang kami sudah dapatkan dari nenek-nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal nenek-nenek moyang mereka tidak punya ilmu dan tidak pernah dapat hidayah. Kenapa ya mereka yang diikuti? Jadi ketika ungkapan ini termaktub di dalam Al-Qur'an, berarti modus seperti ini akan terus dan kita dapatkan dalam kehidupan ini sampai akhir zaman. Ini adalah jawaban favorit. Ya, dari setiap mereka yang menyimpang. Ini adalah adat istiadat yang harus kami lestarikan. Ini adalah kearifan lokal dan seterusnya. Ya, apa boleh buat ya. Dalam keyakinan kita, dalam ajaran Islam, adat istiadat itu adalah landasan hukum. Disebut al-urf. Al-urfu artinya adat istiadat. Bahkan ada kaidah fikih, kaidah usul fikih,
Al-adatu muhakkamatun. Kaidah fikih, maaf ya. Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu adalah landasan hukum. Gitu. Jadi adat istiadat itu diperhatikan dalam Islam. Bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kalau kita lihat ada satu tradisi, satu perbuatan di Quran tidak ada secara spesifik. Dalam hadis pun tidak ada. Amalan sahabat, fatwa ulama pun tidak kita dapatkan tentang hal itu. Tapi itu adalah diamalkan, kita dapatkan diamalkan oleh masyarakat. Sementara kalau dilihat-lihat itu tidak ada, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, berarti adat istiadat itu bisa diberlakukan. Al-adatu muhakkamatun, itu kaidah fikihnya. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Apa itu? Di antaranya adalah bahwa adat istiadat itu tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ya, jadi dalam ilmu hukum kan ada istilahnya hierarki kan. Hierarki hukum itu dari kalau di kita ya UUD 45 kan. Ya, kemudian undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan daerah yang ada di provinsi, kemudian peraturan daerah yang ada di kota kabupaten. Itu hierarki hukumnya. Ya, kalau kota kabupaten mau buat perda misalnya tentang sesuatu, harus punya payung hukum dari undang-undang dasarnya dulu gitu. Itu sebagai payung hukumnya, tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Nah, itu dalam ilmu hukum ya. Begitu juga dalam ilmu syariat. Ya, adat istiadat itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang paling tinggi adalah Quran, kemudian Sunnah. Ya. Kalau ada adat istiadat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat, yang terbukti bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran, apakah boleh dilestarikan? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, walaupun itu adat istiadat turun-temurun. Nah, ini kan qalu wajadna aba'ana laha abidin. Itu kan turun-temurun artinya adat istiadat yang dibantah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seterusnya, intinya ketika kita sudah mendapatkan kebenaran itu, tugas kita selanjutnya adalah mendakwahkannya. Ya, jangan terhenti pada diri kita. Ya, jangan sampai ilmu yang kita dapatkan dari satu majelis hanya untuk diri kita. Setelah itu selesai. Nah, itu tanggung jawabnya berat nanti di akhirat. Ya. Itu akan kita pertanggungjawabkan ilmu yang kita dapatkan. Ya, kita pakai, kita gunakan atau tidak. Di antara teknis menggunakan ilmu atau ilmu yang bermanfaat itu adalah kita mengamalkannya dan kita mengajarkannya kepada orang lain. Nah, orang lain di sini nggak harus orang lain, tetangga kita nggak harus, ya keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, adik-adik kita, keponakan kita. Nah, itu kalau sudah kita sampaikan gugur kewajiban. Ya, jadi menuntut ilmu itu memang menyejukkan. Ya, tapi tantangannya ketika kita sudah menuntut ilmu itu harus kita sampaikan. Kalau terhenti kepada diri kita, pada diri kita yang tidak pernah kita sampaikan, itu akan jadi beban kelak di akhirat. Ya sudah kalau gitu nggak usah belajar saja, ya salah juga. Gitu. Ya, karena kita dituntut untuk mencari ilmu, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Setelah itu kita amalkan, selanjutnya adalah kita ajarkan. Peluang kita ketika mengajarkan ilmu adalah kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Kita mengamalkan ilmu itu karena kita ajarkan, ada orang lain yang ikut mengamalkan, anak-anak kita mengamalkan ajaran itu juga, kita akan mendapatkan amal jariah. Gitu. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal jariah, bukan amal jariah ya, menjadi amalan yang pahalanya terus mengalir untuk kita saat kita hidup sampai kita sudah meninggal pun, kalau masih ada yang mengamalkannya itu akan mengalir pahalanya buat kita. Makanya beruntunglah menjadi guru agama itu, ya, yang sering dipandang sebelah mata, yang rata-rata statusnya honorer.
ya. Yang ada di sekolah-sekolah atau yang mengajar di TPA, ngajar wudu, ngajar alif bata, ya, ngajar Al-Quran, kemudian ngajar tata cara sholat, bacaan sholat, kelihatannya itu remeh, ya. Tapi kalau kita bayangkan ya, anak yang dia ajarkan itu masih berusia 5 tahun, 6 tahun di TPA kan. Kemudian dari situlah dia hafal surat Al-Fatihah, dia bisa wudu, ya, dia bisa sholat ya, dengan gerakan yang benar. Ya. Pada akhirnya dia terampil menunaikan sholat itu dan rajin menunaikan sholat itu. Selama si anak itu sholat, sampai umur berapapun dia hidup di dunia ini, pahalanya mengalir ke guru agamanya itu. Ya. Kita sholat sampai detik ini, yang rata-rata sholatnya berkat ajaran dari guru-guru agama di saat kita SD atau sebelum SD, itu yang kita amalkan sampai sekarang. Guru agama kita itu akan turut mendapatkan pahala dari setiap sholat yang kita tunaikan sampai detik ini. Subhanallah. Berapa kira-kira itu? Itu kalau muridnya cuma satu, kalau muridnya 30, 40, subhanallah. Ya. Jadi itulah kebahagiaan yang dirasakan oleh para guru-guru agama. Ya, walaupun mereka dipandang sebelah mata oleh masyarakat, tapi mereka merasakan ada satu kepuasan pada diri mereka. Gitu. Ada satu harapan untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Itu ada harapannya. Gitu. Ya, jadi subhanallah. Ya. Jadi ini poin berikutnya. Ilmu yang kita dapatkan jangan sampai terhenti pada diri kita. Harus kita sampaikan. Setiap yang berceramah di sini, saya yakin motivasinya adalah untuk menguras habis ilmu yang pernah dipelajari supaya tidak dituntut oleh Allah di akhirat. Jadi ilmu yang kita miliki jangan disimpan, harus tersampaikan semuanya. Jadi itu sebenarnya motivasi yang alhamdulillah ya masih dipercaya, bahkan 2 kali dalam sebulan alhamdulillah ya, untuk menguras habis gitu. Jangan sampai ada yang tersisa. Itu motivasinya sesungguhnya. Bukan yang lain-lainnya. Ya. Jadi itu jugalah motivasi kita semua. Karena peluang kita untuk mendapatkan fadilat yang tinggi di sisi Allah sangat besar. Ya, walaupun yang kita ajarkan cuma anak kita, ya, anak-anak kita bimbing mereka sholat, kita bimbing dia untuk berwudu dengan baik, sholat dengan baik, ya. Jadi kita ya yang mengajarkan mereka kan guru agama mereka, iya, ya. Tapi ketika mereka mengamalkan sholat kita perhatikan juga, jangan-jangan bersedekapnya kurang tepat, jangan-jangan sholatnya tidak tumakninah, nah, itu kita tegur. Di situ kita akan mendapatkan peluang amal jariah, ya. Kalau dia terus memperhatikan pengajaran dari kita. Baik, ini kayaknya nggak bisa selesai di satu pertemuan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini baru dari sisi Nabi Ibrahimnya saja. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari kebenaran, kemudian kebenaran itu beliau sampaikan, beliau dakwahkan kepada masyarakatnya. Ya. Oh, satu poin lagi. Ketika beliau dakwahkan, ternyata Nabi Ibrahim tidak menjalaninya dengan mulus. Ya, beliau terusir dari kampung halamannya. Ya, setelah tidak Allah takdirkan tidak bisa dibakar gitu ya. Tidak mempan dibakar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau pun terusir dari kampung halamannya. Kampung halaman Nabi Ibrahim di Babilonia. Ya, Babilonia itu di mana, Pak? Di Irak sekarang ini. Ya, Irak sekarang namanya Irak, kalau dulu namanya Babilonia. Ya. Terusir dari Babilonia, beliau hijrah ke Palestina.
Jadi disitulah lama Nabi Ibrahim tinggal dan menetap berdakwah di Palestina, beranak pinak di Palestina. Gitu, ya. Yang kita bisa ambil dari sini adalah ketika ada orang yang mau mendakwahkan nilai-nilai kebenaran kepada masyarakat, sesuai dengan sunnatullahnya, dia akan mendapatkan tantangan yang besar dan berat. Ya. Dia bisa terusir dari kampung halamannya, bahkan dia bisa dihukum oleh penguasa. Bisa sampai ke hukum mati, dan itu sudah banyak dialami oleh para duat, para ulama kita terdahulu. Banyak diantara mereka yang sudah mengalami itu. Yang imam-imam mazhab lah ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, semuanya ini pernah dipenjara dan disiksa di penjaranya. Semuanya. Padahal mereka ulama besar. Ya, keulamaannya diakui oleh masyarakat, bahkan oleh penguasa. Justru karena keulamaannya itulah mereka dipenjara. Ya, saat penguasanya ya ingin melakukan sesuatu dan minta fatwa pesanan gitu, ya, tapi ulamanya tidak mau melakukannya, ya, karena memang menyimpang, karena tidak mau memberi fatwa sesuai dengan yang diinginkan oleh penguasa, mereka pun dipenjara dan disiksa di penjaranya. Itu dialami oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, ya. Dengan alasan itulah mereka dipenjara dan disiksa di penjaranya. Imam Abu Hanifah dipenjara kenapa? Karena beliau merasa tidak pantas untuk menjadi qadhi. Jadi justru ditunjuk sebagai hakim agung oleh ketua untuk menjadi ketua Mahkamah Agung gitu ya. Tapi beliau menolak. Karena menolak dipenjara. Ya. Kenapa menolak? Karena memang gelagatnya memang kayaknya penguasanya nggak mau diatur. Gitu. Ya, untuk apa saya terima dia tolak. Ya. Imam Syafi'i mondar-mandir masuk penjara kenapa? Karena difitnah, ingin melakukan kudeta, ingin melakukan makar. Padahal tidak ada, ya, itu tidak terbukti. Ya. Di Irak kan penguasa di zaman itu kedudukannya di Irak, ya, di Baghdad. Jadi mundar-mandir Imam Syafi'i ke Baghdad untuk apa? Untuk dihakimi, kemudian dipenjara di Baghdad. Jadi siapapun ya yang berani menyampaikan kebenaran, ya, sunnatullahnya memang akan berhadapan dengan tantangan. Justru kalau ada yang mengaku sebagai dai, ya, sebagai ulama yang mendakwahkan ilmunya kepada masyarakat, sementara jalannya lurus-lurus saja, ya, relatif tidak ada tantangan sama sekali. Nah, yang seperti itu harus banyak-banyak introspeksi. Jangan-jangan dakwahnya salah. Gitu. Jadi seharusnya khawatir, ini jangan-jangan nggak cocok ini. Ya, karena seharusnya orang yang melakukan perbuatan itu pasti tantangannya itu besar dan berat. Nah, itulah yang kita dapatkan sekarang juga. Ya. Yang berani menyuarakan yang benar akan dicap radikal, akan dicap macam-macam lah. Padahal yang dia sampaikan qala Allah qala Rasul, itu yang disampaikan. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, kata kafir kan ada di dalam Al-Quran. Ya, karena itu yang sering disampaikan di pengajiannya radikal. Gitu. Ya, kalau memang itu radikal ya berarti baik radikal itu. Positif radikal itu. Ya. Lama-lama akan seperti itu pemikiran masyarakat. Jadi inilah yang kita dapatkan, dan bagi siapapun yang merasa amar ma'ruf nahi mungkar sudah dia lakukan, dia juga harus pernah mendapatkan tantangan. Kalau belum pernah mendapatkan tantangan,
introspeksi diri. Ya, termasuk masjid ini. Setahu saya tidak ada kepengurusan masjid yang langgeng, itu nggak ada. Itu pasti ada dinamika, ada saja dinamikanya. Ya, itu berkali-kali saya rasakan sendiri. Ya, dan kemudian lama kelamaan saya menyadari, oh memang harus terjadi yang seperti itu. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang paling Allah sukai di muka bumi ini. Kalau masjid adalah tempat yang Allah paling sukai, berarti paling dibenci oleh setan. Ya. Kalau para pengurus semuanya kompak, semuanya satu pendapat, ya, tidak ada dinamika, jangan-jangan kebijakannya itu keliru, jangan-jangan. Ya. Di masjid ada petugas khusus dari barisan setan. Ya, petugas khususnya namanya khonzab. Ya. Jadi yang diganggu oleh khonzab ini bukan yang sedang sholat saja. Kalau yang sedang sholat itu nggak ada apa-apanya. Yang paling diganggu itu pengurusnya. Jangan sampai mengurus masjid itu dengan baik dan benar. Kalau pengurus masjidnya benar-benar ya mengurus masjid dengan ideal, itu bahaya bagi iblis. Gitu. Itu berbahaya bagi setan. Ya, jadi tantangannya adalah setan. Pengurus masjid itu tantangannya siapa? Setan. Kenapa? Karena yang diurus adalah tempat yang paling Allah sukai di muka bumi. Ya. Kalau pengurus masjidnya benar, kebayang oleh kita berapa besar dan banyak amal jariah yang mereka akan dapatkan. Gitu. Ya, sebanyak jamaah yang sholat di masjid, sebanyak mereka yang ikut pengajian di masjid, yang menggagas acara pengajian itu akan turut mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala para jamaah lainnya. Subhanallah. Ya. Jadi memang semakin tinggi fadilat dari amalan tertentu, maka akan semakin tinggi pula tantangannya. Maka aktsara taklufatan, atau dibalik ya, di dalam hadis disebutkan maka aktsara sawaban kana aktsara balaan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi pahala atau ganjaran dari suatu amalan, maka akan semakin tinggi juga kualitas tantangannya. Jadi seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah kita jangan pernah mutung ya, mengurus rumah Allah ini jangan pernah mutung. Ya, kita kompromikan sajalah, pasti ada titik temunya. Ya, pasti ada titik temunya. Ya, insya Allah. Karena niat kita semuanya sama. Kadang-kadang perbedaan pendapat itu seputar hal yang pernak-pernik saja sebenarnya, bukan hal yang prinsipilnya. Nah, jadi ini sebagai informasi dari apa yang saya rasakan sampai saat ini. Ya, bahwa mengurus masjid itu tantangan juga nggak ringan. Ya. Kelihatannya saja itu baik, rumah Allah, ya masa sih? Ya. Ternyata enggak juga gitu. Tantangannya pun berat sekali ya. Alhamdulillah. Ya, sementara sampai di sini dulu ulasan kita, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wabillahi hidayah taufik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.